Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi hari ini 17 Mei 2022 ya. Masih melanjutkan topik Nabi Elia dan Nabi Elisa. Ya. Malam hari ini masih bersama Pak Seto. Sesi yang keempat nanti akan membahas hukuman untuk siapa ini? Untuk Ahab ya dan Isabel. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Winarno. Silakan Pak. Selamat malam Ibu Bapak semuanya. Marilah kita mulai malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang berbelas kasih, syukur kami kepadamu atas kesempatan malam ini kami boleh berkumpul untuk belajar apa yang menjadi sabdamu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang menjadi sabdamu bisa kami telaah, tidak hanya dengan pemahaman kami, tapi juga dengan hati kami. Kami berdoa untuk Pak Seto yang akan memimpin pertemuan ini, agar kiranya apa yang kami pelajari ini bisa menjadikan kami lebih setia kepadamu. Kami juga ingin berdoa bagi mereka yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir, berkatilah mereka juga dengan terang Roh-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Monggo Pak Narto. Amin. Baik, terima kasih Pak Winarno. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Narto. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara. Malam Pak. Kita masih akan melihat pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Elia. Dan malam ini kita akan melihat perjumpaan yang berikutnya antara Elia dengan Raja Ahab. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan ke 1 Raja-Raja bab 21. Ini ada masalah dengan kebun anggur milik Nabot. Nah, ini terjadinya bukan di Samaria rupanya ya, tetapi di kota Yisrael. Bapak Ibu silahkan mengingat kembali, Ahab itu punya 2 istana, yang satu ada di ibu kota di Samaria, dan yang kedua itu ada di kota lain di kota Yisrael. Nah, kita langsung saja, kita akan lihat kisahnya. 1 Raja 21. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Apa itu? Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab, Raja Samaria. Jadi ada seorang yang bernama Nabot punya kebun anggur di samping istana. Nah, kemudian Ahab punya keinginan, ayat 2. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jika engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu.
Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yizrael itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Kayak anak kecil itu ya. Tapi ini raja, ini pun sudah raja di zaman kuno. Ternyata ya gaya orang kalau marah, sedih, ya, dari dulu sampai sekarang ada kesamaannya ternyata. Ya. Jadi Ahab menginginkan kebun anggur yang dimiliki oleh Nabot. Nah, supaya tampak istananya lebih luas gitu. Dan kemudian ya bukan untuk bangunan istana, tetapi kebun anggur itu mau dijadikan kebun sayur. Nah, pilihannya Ahab akan memberikan Nabot kebun anggur yang lebih baik atau Ahab akan membayarnya. Tetapi Nabot mengikuti prinsip orang Israel pada umumnya. Tidak akan memberikan milik pusaka nenek moyangnya kepada orang lain. Milik pusaka. Ini warisan, pemberian, tinggalan dari nenek moyang, dan pantang bagi mereka sebenarnya untuk mengalihkan, entah dengan menjual, entah dengan memberikan tanah pusaka kepada orang lain. Dan sikap atau penolakan yang ditunjukkan oleh Nabot itu membuat Ahab marah. Dia kesal. Dan kemudian ya dia pulang ke istana dan menampakkan kesedihan itu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana reaksi Izebel. Lalu datanglah Izebel, istrinya, dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Nah, jadi Izebel nanya dan kemudian langsung dijawab oleh Ahab dengan menceritakan apa yang dikatakan oleh Nabot. Nah, kemudian ini Izebel yang ambil inisiatif dan sekaligus ambil tindakan. Kata Izebel kepada istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu." Perhatikan, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Caranya, nah, si Izebel tidak menceritakan kepada Ahab, tapi dia langsung ambil tindakan. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Ini Izebel rupanya sudah belajar dan tahu hukum atau kebiasaan orang Yahudi. Jadi Izebel itu membantuin suaminya ya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan caranya adalah dengan membunuh Nabot.
Tetapi cara membunuhnya bukan dengan memberi racun, ngirim tentara, ngirim pembunuh bayaran, bukan. Tetapi dengan merancang sebuah pengadilan. Jadi ya, Isabel pintar sekali memanfaatkan ya keadaan, tapi juga rupanya tahu juga hukum agama Yahudi gitu ya. Jadi dia mengirim surat atas nama Ahab, dan kemudian surat ditujukan kepada para pemuka kota Yisrael. Semua diminta untuk berkumpul, dan Nabot juga diundang, tapi disuruh duduk paling depan. Jadi para pemuka kota itu harus mengatur cara duduk, tempat duduk. Ini kan yang disampaikan, maklumkanlah puasa. Lalu suruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Maklumkan puasa. Tapi habis itu ada sidang. Nah, kemudian ya yang diatur kemudian oleh Isabel adalah perkumpulan yang berupa puasa itu kemudian menjadi sidang mengadili Nabot, menuduh Nabot dengan tuduhan palsu. Jadi ada saksi, lihat ada ayat 10 ya, 2 orang dursila nanti akan naik saksi. Jadi saksi palsu, tuduhannya juga tuduhan palsu. Apa tuduhannya? Yang mereka persiapkan adalah Nabot sudah mengutuk Allah dan raja. Nah, hukuman untuk orang yang mengutuk Allah itu adalah hukuman mati. Dan hukuman mati yang harus dijatuhkan itu adalah rajam, dilempari dengan batu. Nah, sekarang kita cari keterangan dari Taurat ya. Bapak Ibu, 1 Raja bab 21-nya diberi tanda, dan kemudian silahkan sekarang ke kitab Ulangan bab 19. Lihat ke ayat 15. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2-3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi minimal harus ada 2 orang saksi dalam satu pengadilan. Nah, kalau yang memberi kesaksian itu 2 orang, maka perkara bisa diputuskan. Nah, kemudian sekarang silahkan ke kitab Imamat bab 24. Imamat 24. Lihat ke ayat 10. Imamat 24 dari ayat 10 ya. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir, di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan ke dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan,
Dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya, haruslah seluruh jemaah melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dengan dilontari batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli, bila menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Jadi, lihat Bapak Ibu, untuk memberikan kesaksian, perlu minimal 2 orang. Ya, harus ada 2 orang. Kalau kesaksian mereka berdua itu sama, maka pengadilan bisa menjatuhkan hukuman, termasuk hukuman mati. Nah, kemudian ini dirancang supaya 2 orang naik saksi melawan Nabot. Dan tuduhannya untuk Nabot nggak main-main. Tuduhannya adalah Nabot sudah menghina, sudah menghujat Allah dan menghujat raja. Dan lihat, untuk orang yang sudah menghujat Allah, hukumannya adalah hukuman mati. Dan Bapak Ibu silahkan perhatikan cara menghukum mati. Semua orang harus melempari orang itu dengan batu, tetapi sebelumnya mereka semua meletakkan tangan di atas kepala orang yang mau dirajam. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan ingat kembali. Ya, ingat kembali. Nabot itu diatur supaya duduknya di depan. Jadi dia sudah dalam posisi seolah-olah dia adalah tertuduh itu. Nah, kemudian tentang tindakan Izebel merancang kesaksian palsu, itu sudah jelas dilarang oleh hukum Taurat ya. Ya, tetapi Izebel nggak peduli itu. Bapak Ibu bisa lihat ke kitab Imamat bab 19. Ya, Imamat 19. Silahkan lihat ke ayat 11, 12. Dan yang tentu saja Bapak Ibu tidak akan lupa itu adalah jangan bersaksi dusta. Jadi yang dilakukan oleh Izebel itu jelas keliru. Tetapi dia tidak peduli karena yang dia perlukan adalah suaminya Ahab itu mendapatkan tanah yang diinginkan. Baik, kembali ke kitab Raja-Raja ya. Kembali ke Raja-Raja bab 21. Jadi apa yang direncanakan oleh Izebel terjadi sungguhan. Tidak ada kesulitan bagi dia untuk mengatur pembunuhan terhadap Nabot. Orang-orang sekotanya, 21 ayat 11, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya, melakukan seperti yang diperintahkan Izebel kepadanya, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Nah, ini katanya, ini kesaksiannya ya. Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu, mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Ini benar-benar pengadilan akal-akalan ini. Tidak ada pemeriksaan saksi-saksi. Tidak seperti yang dilakukan Daniel ketika ya Susana diadili. Jadi orang-orang itu menerima begitu saja kesaksian palsu itu.
Karena memang semua ada di bawah kendali Izebel. Ya, Nabot dilempari dengan batu sampai mati. Nah, kemudian ada yang ngelaporin. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Izebel mengatakan Nabot sudah dilempari sampai mati. Ini yang dikehendaki Izebel untuk bisa memberikan tanah Nabot kepada Ahab. Segera sesudah Izebel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Izebel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Israel itu, menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tentu bukan ngangkati kebunnya ya. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan mengambil kebun itu, ya bisa jadi yang dimaksudkan menunjukkan klaim dan bisa jadi sambil menembok kebun itu menjadi bagian dari istana. Nah, ini kan kejahatan serius kan ya. Dalam situasi seperti inilah kemudian Elia muncul, ayat 17. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian. Beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakanlah pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ juga anjing akan menjilat darahmu. Ancaman hukuman untuk Nabot yang disampaikan oleh Elia. Jadi tugas Elia di Gunung Karmel belum selesai. Yang bertanggung jawab atas penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Israel itu adalah Izebel dan Ahab. Dan Tuhan belum ambil tindakan. Nah, peristiwa perampasan kebun Nabot itu yang kemudian bisa dikatakan menjadi langkah berikutnya yang diambil terhadap Ahab. Ahab akan mati. Dan darahnya akan dijilat anjing seperti anjing menjilat darah Nabot. Tempatnya akan sama juga. 20. Kata Ahab kepada Elia, sekarang kau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Bapak Ibu, perhatikan ancaman hukuman berikutnya untuk Ahab. Semua anak laki-laki, semua orang laki-laki dalam keluarga Ahab akan disapu, akan dibinasakan, akan dibunuh semuanya. Kenapa? Lihat alasannya. Ahab itu yang membuat orang Israel berdosa. Ingat, penyembahan kepada Baal dan Asyera. Izebel bagaimana? Enggak luput dari perhatian Tuhan. Ayat 23. Mengenai Izebel, Tuhan telah berfirman, anjing
akan memakan Izebel di luar, di tembok luar Yezreel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Ini kematian yang mengerikan, kematian yang sangat hina. Bukan sekedar mati karena dibunuh lalu selesai begitu. Tapi dimakan anjing. Mayat Izebel nanti akan dimakan anjing. Keluarga Ahab juga akan dimakan binatang liar, jenazah-jenazah. 25. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Izebel, istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ini penilaian terhadap Ahab ya. Nggak pernah ada orang yang serendah Ahab. Ya. Kenapa? Dia memperbudak diri. Dia mau melakukan apa yang jahat di mata Tuhan hanya karena dibujuk oleh permaisurinya yang bernama Izebel. Tindakan Ahab ini ya amat berat untuk Tuhan. Karena membuat orang Israel menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan. 27. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan, ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Kayak orang nyesel gitu ya. Mungkin nyesel, mungkin tidak. Tapi yang pasti dia takut. Karena Elia sudah menahan air hujan supaya tidak turun kan? Lama loh, hitungan tahun. Kalau sekarang Elia mengucapkan kalimat untuk Ahab, maka bisa dipahami Ahab takut karena ucapan Elia akan terjadi nanti. Jangankan ngurusi aku, ngurusi langit aja dia bisa begitu. Maka kemudian lihat, Ahab mengoyakkan pakaian, mengenakan kain kabung, puasa. Seperti orang bertobat. Tapi sekali lagi, ini karena dia takut menghadapi kata-kata Elia. Hampir bisa dipastikan kata-kata Elia akan benar. 28. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia. 29. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Ya, Tuhan melihat. Ahab merendahkan diri. Berarti nyeselnya beneran ini Tuhan mengatakan begitu kok. Dan kemudian, karena Ahab sudah merendahkan diri, hukuman diperingan. Caranya cuma menunda. Jadi pembinasaan laki-laki dalam keluarga Ahab tidak akan dilakukan ketika Ahab masih hidup. Itu baru akan dilakukan nanti setelah Ahab nggak ada. Setelah Ahab meninggal, setelah anaknya menggantikan dia menjadi raja. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke bab 22 ya. Jadi ini ceritanya ada perang, akan ada perang ya,
antara Israel, ini koalisi ya, Israel dan Yehuda dengan Aram. Kita pernah mendiskusikannya waktu belajar nabi-nabi yang terdahulu, jadi saya tidak akan mengulangnya. Jadi yang kita perlu perhatikan begini saja. Aram akan perang melawan ini koalisi Yehuda dan Israel. Ayat 2, Yosafat itulah raja Yehuda. Lalu raja Israelnya ya Ahab ini. Nah, kemudian sekarang ke ayat 29. 1 Raja 22 ayat 29. Sesudah itu majulah raja Israel dengan Yosafat raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel, Ahab ini ya, berkata kepada Yosafat, "Aku akan menyamar dan masuk ke pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaran." Lalu menyamarlah raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Adapun raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan raja Israel saja. Segera sesudah panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu pasti raja Israel." Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan itu kereta itu melihat bahwa dia bukanlah raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Ini perangnya ramai ini ya. Dan biasanya para raja, pemimpinnya kan di barisan belakang kalau perang kan. Nah, yang kita lihat Ahab nyamar. Ahab menyamar, memakai pakaian prajurit biasa, lalu maju ke medan perang. Menyamar, tapi hebat kalau begitu ya. Dia keluar dari tempat di barisan paling belakang, dia malah masuk ke medan pertempuran. Dan seperti yang diperintahkan oleh Raja Aram, para panglima Aram hanya mau mengejar Raja Israel. Dan itu dilakukan. Ketika menyangka Yosafat itu Raja Israel, mereka mengejarnya. Tapi Yosafat teriak, "Wah, dia bukan Raja Israel." Sudah, pengejaran dihentikan. Mereka mundur. Tapi kemudian lihat yang terjadi. Ayat 34. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel yang menyamar di antara para prajurit tadi, di antara sambungan baju zirahnya. Kejadian istimewa kan ini. Jadi anak panah itu mengenai Raja Israel, dan itu panah-panah itu melewati ini sambungan baju zirah. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka." Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri dalam kereta berhadapan dengan orang Israel itu, orang Aram itu, sampai ia mati pada waktu petang. Ini kejadian yang istimewa lagi. Raja yang sudah terkena panah, ya, karena pertempurannya seru, ditopang dalam keadaan ditembus panah, raja ditopang, dipaksa berdiri. Sampai sore, ya sudah kehabisan darah. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta.
kereta itu lantainya rupanya enggak datar ya, tapi agak cekung gitu ya, maka disebut palung kereta. Nah, darah Ahab mengalir di dasar kereta itu. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan sepanjang barisan tentara itu. Masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati. Maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu menguburkan raja di Samaria. Begitu Ahab tewas, ya pasukan bubar. Israel kalah, penyerbuan gagal. Nah, jenazah raja dibawa pulang. Nah, berikutnya. Ini jenazah raja sudah dikuburkan ya di ayat 37. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing. Seperti yang dikatakan oleh Elia tadi. Tempatnya beda ya? Enggak soal. Tapi yang kita lihat, apa yang dikatakan oleh Elia, kamu akan mati dibunuh, seperti kamu membunuh Nabot. Dan seperti darah Nabot dijilat oleh anjing, demikian juga darahmu akan dijilat oleh anjing. Sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu sesuai dengan yang firman Tuhan yang telah diucapkannya. Jadi, ya ini yang terjadi. Ahab dihukum, tewas. Bagaimana dengan yang berikutnya? Keturunan Ahab, keluarga Ahab yang laki-laki, dan Izebel. Nah, kita sekarang beralih dulu ya ke begini dulu. Maaf. Raja yang ini kan Ahab kan ya. Kemudian Bapak Ibu tolong ke ayat 40 saja. Ayat 40. Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Ahazia anaknya menjadi raja. Jadi Ahazia anaknya. Tentang Ahazia itu kemudian diceritakan di 1 Raja 22 ayat 52. Ahazia anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria, gitu kan? Kemudian lihat ayat 53. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya. Dan Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Ini dosa Ahazia sama dengan dosa bapaknya, sama dengan dosa ibunya, plus sama dengan dosa Yerobeam. Dosa Ahab dan Izebel adalah menyembah Baal dan Asyera. Dosa Yerobeam itu adalah menyembah patung anak lembu itu. 54, ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Nah, kita lihat yang berikutnya. Beralih ke 2 raja-raja. Sekalian ikuti ceritanya ya. Di bab 1 itu ada Elia yang memberitahukan kematian Ahazia. Kemudian di bab 2 Elia naik ke surga. Dan setelah Elia naik ke surga, nah tugas dilanjutkan oleh Elisa. Ayat 19. Elisa menyiapkan air di Yeriko. Kemudian lihat ke bab 3, Yoram. Oh, ini bicara yang lain lagi. Coba lihat Bapak Ibu. Bab 3 ayat 1. Berarti ada yang ketinggalan tadi. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel. Ahazia digantikan oleh Yoram, adiknya kali ya.
Bapak Ibu tolong kembali dulu ke bab 2 Raja bab 1. 2 Raja 1, lihat ke ayat 17. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, namanya sama lagi, Raja Yehuda. Jadi Yoram menggantikan Ahazia, sementara itu di Yehuda yang memerintah Yoram juga, tapi anak Yosafat. Sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Jadi bisa dikatakan Yoram ini adik saudara dari Ahazia. Nah, kemudian kembali ke 2 Raja bab 4 sekarang. Kisah lain tentang Elisa, urusan dengan minyak dari seorang janda, kemudian perempuan Sunem. Kemudian Bapak Ibu, ini ada cerita terkenal rupanya di bab 4 ayat 42, menggandakan roti. Lalu bab 5, menyembuhkan panglima Aram yang bernama Naaman. Bab 6 ada lagi, masih banyak cerita tentang Elisa. Sampai bab 7, kemudian di bab 8 juga ada di situ bagaimana Elisa itu mengurapi Hazael ya, menjadi raja seperti yang diperintahkan Tuhan di Horeb. Nah, kemudian sekarang silahkan ke bab 9. Bapak Ibu kalau membaca akhir bab 8 mungkin pertama kali baca agak bingung ya, namanya sama-sama. Coba lihat ke ayat 25. Raja Israel yang mati digantikan oleh Yoram tadi namanya kan Ahazia. Sekarang dalam tahun ke-12 zaman Yoram, anak Ahab Raja Israel, Ahazia anak Yoram, namanya sama. Udah, tinggalin biar nggak bingung. Tapi ingat saja, Israel diperintah oleh Yoram ya. Nah, kemudian sekarang ke bab 9. Kemudian Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi. Dan berkata kepadanya, ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini, dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah, ajaklah dia bangkit dari tengah-tengah temannya, dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan jangan lambat-lambat. Nah, ini ada pengurapan diam-diam ya terhadap Yehu. Tapi ingat, pengurapan itu menjadi tanda orang ini dipilih oleh Tuhan. Nah, kemudian lihat ke ayat 4. Seorang nabi muda muncul dan kemudian ia bicara kepada Yehu ini rupanya. Ada pesan ku bawa untukmu ya Panglima. Yehu bertanya, untuk siapa dari kami sekalian? Jawabnya, untukmu ya Panglima. Oh, ketahuan sekarang Yehu itu Panglima Israel ternyata. Jadi yang diurapi menjadi raja bukan keturunan Yoram, bukan keturunan Ahazia, bukan juga keturunan Ahab. Tapi ini orang lain, Panglima. Lalu bangkitlah Yehu
dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa. Dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Terus 10. Isabel akan mati, akan dimakan anjing di kebun di luar Israel dengan tidak ada yang menguburkan. Nah, kemudian di bagian selanjutnya Bapak Ibu, Yehu itu membunuh Raja Israel dan Raja Yehuda. Jadi Yehu melakukan kudeta. Yehu melakukan kudeta, membunuh dua orang ini. Nah, kemudian sekarang ke ayat 21. Sesudah itu berkatalah Yoram, pasanglah kereta. Lalu orang memasang keretanya, maka keluarlah Yoram, Raja Israel, dan Ahazia, Raja Yehuda, masing-masing naik keretanya. Mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun anggur Nabot orang Israel itu. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, apakah ini kabar damai, hai Yehu? Jawabnya, bagaimana ada damai? Selama sundal dan sihir ibumu Isabel begitu banyak. Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia, itu tipu daya, itu tipu Ahazia. Tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya, lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya, sehingga anak panah itu menembus jantungnya. Maka rebahlah ia di dalam keretanya. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar perwiranya, angkatlah dan lemparkanlah mayatnya ke kebun anggur Nabot orang Israel itu. Jadi ini Tuhan sudah mulai ambil tindakan itu ya. Anak laki-laki dari keluarga Ahab akan dihabisi, dimusnahkan. Tapi ini baru mulai ya, belum selesai. Nah sekarang ya ini kita pertanyaan dulu kalau ada yang mau disampaikan. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya mungkin. Pak Okada tadi nanya itu ya Pak, yang menghujat laki-laki atau perempuan ya? Yang menghujat? Yang di Imamat tadi Pak. Yang di kitab Imamat tadi? Iya. Bacanya gimana itu ya? Awalnya, suatu hari datanglah seorang laki-laki. Seorang laki-laki ya. Ibunya orang Israel. Ayahnya orang Mesir. Nah, orang laki-laki ini datang ke perkemahan Israel. Orang itu berkelahi dengan orang Israel di perkemahan. Kemudian
anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk, lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit dari suku Dan. Ia dimasukkan ke dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Allah. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan. Oh, sekarang lihat, yang berantem itu 2 orang laki-laki ya. Yang berantem. Nah, yang perempuan itu siapa? Ibunya. Dan ibunya itulah yang orang Israel kan. Jadi ada seorang laki-laki, ini blasteran, Israel Mesir. Nah, dia berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Nah, anak perempuan Israel itu, nah tunggu dulu, ini yang berkelahi laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan? Ini harus baca. Ada yang membawa terjemahan lain ya? Saya nggak bawa teks yang lain. Inggris. Bentar. Bahasa Inggris apa? Bahasa Inggris. Yang punya teks Inggris tolong dibaca. Leviticus. Ada yang menemukan? Yang punya silahkan dibacakan. Lain, Mbak. Kenapa? Kok lain ya? Leviticus, Ya. Mbak. Tolong dibaca, Pak. Ini Leviticus 24, Pak. Ya, ayat 10. Oh, ayat 10 ya. Ya, ayat 10. Now the son of an Israelite mother and Ya, an Egyptian father went ya. out among the Israelites, and a fight broke out in the camp between him and an Israelite. The son of the Israelite woman blasphemed the name with a curse, so they brought him to Moses. Oh, gini jadinya membacanya. Bukan anak perempuan, tapi anak dari perempuan itu. Oh, anak dari perempuan. Ya, Anak dari perempuan Israel itu. yang Bukan anak perempuan. Iya, ya. Ya. Ada darinya. Anak dari. Ya, begitu rupanya. Mau bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke 2 Raja 9 dari ayat 30. Jadi pemberontakan yang dilakukan oleh Yehu berhasil ya. Dia sudah membunuh Raja Israel. Nah, sekarang ke ayat 30. 22
30. Sampailah Yehu di Israel. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, "Bagaimana, selamatkah Zimri, pembunuh tuannya itu?" Yehu mengangkat kepalanya, melihat ke jendela itu, dan berkata, "Siapa yang di pihakku? Siapa?" Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, "Jatuhkanlah dia." Mereka menjatuhkan dia, sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Ini yang terjadi dengan Isabel. Pembunuhannya gampang sekali ini ya. Jadi 31. Yehu masuk pintu gerbang, berseru kepada Isabel. Isabel ada di atas jendela, di atas mulai dari jendela. 2-3 orang yang memihak kepada Yehu mau ketika diperintahkan untuk melemparkan Isabel keluar dari ini jendela dan mati. Lihat, darahnya memercik di dinding dan ke kuda, mayatnya terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, lalu makan minum, kemudian ia berkata, "Baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkan dia, sebab ia memang anak raja." Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya. Hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Yehu, lalu ia berkata, "Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hambanya Elia orang Tisbe itu. Di kebun luar Israel akan dimakan anjing daging Isabel." Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Israel seperti pupuk di ladang. Dan kalau matinya seperti itu, nggak ada yang bisa mengatakan ini Isabel gitu. Dan lihat lagi, yang dikatakan oleh Elia terjadi. Isabel sudah dibunuh. Belum selesai. Jadi Ahab sudah, Isabel sudah, masih ada yang lain-lain. Ini keturunan anak atau cucu anak ya, anak Ahab tadi sudah dibunuh kan ya. Kalau Ahazia mati, kemudian adiknya Yoram memang dibunuh oleh Yehu. Nah, lihat ke ayat bab 10 sekarang. Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria. Yehu menulis surat dan mengirimnya ke Samaria kepada pembesar kota itu, kepada para tua-tua, dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab. Ini kirim surat. Bunyinya gini, ayat 2. "Sekarang, segera sesudah surat ini sampai kepadamu, kamu yang mempunyai anak-anak tuanmu di bawah pengawasanmu, lagi pula mempunyai kereta dan kuda, dan kota yang berkubu serta senjata, maka pilihlah seorang yang terbaik, yang paling tepat dari antara anak-anak tuanmu, lalu dudukkanlah dia di atas tahta ayahnya. Kemudian berperanglah membela keluarga tuanmu." Tetapi mereka sangat takut dan berkata, "Sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan menghadapinya, bagaimana mungkin kita ini dapat bertahan?" Ini perintah atau pesan Yehu itu kayak sebenarnya mau nantang dulu gitu ya. Kirim surat kepada para pemuka di Samaria. Ya, untuk apa? Bapaknya saudaranya sudah mati, raja sudah nggak ada lagi.
kamu yang mengawasi anak-anak Ahab, pilih yang paling baik. Dudukkan dia, jadikan dia raja. Setelah itu, bersiaplah kamu untuk membela kedudukan raja. Kemudian, ya, bersiaplah untuk berperang demi raja. Lawan siapa? Lawan aku, gitu. Nah, para pemuka Samaria, para pengasuh anak-anak Ahab, mikir, dua raja saja tidak bisa bertahan menghadapi Yehu, apalagi kita ini. Nggak mungkin kita bisa menghadapi Yehu. Udah jelas mereka tidak akan mau melakukan peperangan melawan Yehu. Dan kemudian ini sikap mereka. Sebab itu kepala istana dan kepala kota, juga para tua-tua dan para pengasuh mengirim pesan kepada Yehu. Bunyinya, kami ini hamba-hambamu. Dan segala yang kau katakan kepada kami, akan kami lakukan. Kami tidak hendak mengangkat seorang menjadi raja. Lakukanlah apa yang baik menurut pemandanganmu. Jadi para pemuka tadi mengatakan, kami tidak akan melawan. Kami tidak akan berperang melawan engkau. Lalu kami ini hamba-hambamu. Dah menyerah itu, dah mengatakan begitu. Dan kemudian beri perintah kepada kami, apapun perintahmu akan kami lakukan. Dah itu disampaikan kepada Yehu kan. Yehu nggak perlu datang ke Samaria untuk memerangi keluarga raja. Cuma ngirim surat. Nah, kemudian ayat 6. Kemudian Yehu nulis surat lagi ya, untuk kedua kalinya kepada mereka, bunyinya. Jika kamu memihak kepadaku dan mau menurut perkataanku, ambillah kepala anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku besok, kira-kira waktu ini, ke Israel. Adapun ke-70 anak raja yang tinggal itu, adapun ke-70 anak raja itu tinggal bersama-sama orang-orang besar di kota itu yang mendidik mereka. Ada satu asrama ini ya. Anak raja ada 70 gitu. Ini yang dua tadi nggak dihitung ya. Yang Ahazia dengan Yoram nggak dihitung. Yang ada di Samaria itu ada 70 anak raja. Enggak disebutkan ya raja punya istri berapa, tapi jadi disebutkan hanya ini jumlah anaknya. Adapun ke-70 anak raja tinggal bersama dengan orang-orang besar di kota itu. Udah ngumpul kan maksudnya. Nah, tatkala surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja, menyembelih ke-70 orang itu, menaruh kepala orang-orang itu dalam keranjang, dan mengirimkan semuanya kepada Yehu di Israel. Ini pakai yang instan apa yang same day, ya, ngirimnya dari Samaria ke Israel ini. Kirimannya 70 butir kepala gitu ya. Semua anak Ahab sudah dibunuh. Ketika para suruhan datang memberitahukan kepadanya, telah dibawa orang kepala anak-anak raja itu, berkatalah Yehu, susunlah semuanya menjadi 2 timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi. Buat apa coba? Pada paginya keluarlah Yehu, berdirilah ia lalu berkata kepada segenap orang banyak, kamu ini tidak bersalah, memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan tuanku dan telah membunuh dia. Tetapi semua orang ini, siapakah yang membunuh mereka? Ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab. Tidak ada yang tidak dipenuhi.
Tuhan melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaraan Elia. Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Yisrael, juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya, dan imam-imamnya. Dan tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup. Ini pemberontakan itu ya begini. Kudeta di zaman kuno. Ya, seperti ini dalam arti tertentu normal untuk dilakukan. Kalau orang sampai melakukan kudeta, ya kalau enggak rajanya dibunuh, ya dipenjara seumur hidup. Kalau rajanya sudah dibunuh, orang-orang dekatnya ya harus diperhatikan sungguh-sungguh, jangan sampai melakukan balas dendam. Nah, ya ini yang kemudian terjadi. Yehu memberontak, kemudian dalam pemberontakan itu ia membunuh seluruh anggota kerajaan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang silahkan ke ayat 18. Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat, lalu berkata kepada mereka, adapun Ahab masih kurang beribadah kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih berhebat beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, panggillah menghadap aku semua nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya, dan semua imamnya. Seorang pun tidak boleh tidak hadir, sebab aku hendak mempersembahkan kurban yang besar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup. Ini Yehu ngapain ini? Bapak Ibu tolong kembali ke ayat 18. Yehu itu mengatakan kepada rakyat, Ahab itu beribadah kepada Baalnya kurang. Sekarang aku akan beribadah kepada Baal lebih hebat daripada Yehu, daripada Ahab. Karena itu kemudian Yehu memberikan perintah, kumpulkan semua nabi Baal, kumpulkan semua orang yang beribadah kepadanya, kumpulkan semua imamnya, semua harus datang. Ya, seolah-olah Yehu mau beribadah sungguh-sungguh kepada Baal. Jadi nabinya, imamnya, para pendukung semua harus datang. Ya, mereka mungkin berpikir, benar-benar akan ibadah besar ini. Tetapi perbuatan ini adalah akal Yehu. Supaya ia membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal. Perintah raja itu sebenarnya untuk ngumpulin aja para penyembah Baal. Selanjutnya, Yehu berkata, tentukanlah hari raya perkumpulan kudus bagi Baal. Lalu mereka memaklumkannya. Yehu mengirim orang ke seluruh Israel, maka datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal, tidak seorang pun yang ketinggalan. Lalu masuklah semuanya ke dalam rumah Baal, sehingga rumah itu penuh sesak dari ujung ke ujung. Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian, keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal. Maka dikeluarkannya lah pakaian bagi mereka, kostum untuk menyembah Baal. Sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rekab ke dalam rumah Baal, lalu berkatalah ia kepada orang-orang penyembah Baal di situ.
periksalah dan lihatlah supaya jangan ada di antara kamu di sini seorang pun dari hamba-hamba Tuhan, melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal. Yehu masuk ke dalam rumah Baal, menyampaikan peringatan, yang bukan penyembah Baal, yang menyembah Yahweh Allah Israel, silahkan keluar. Begitu maksudnya. Jadi ini disaring supaya yang ada di dalam rumah Baal hanya para penyembah Baal. Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang di luar dan telah berkata, siapa yang membiarkan lolos seorang pun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawanya lah ganti nyawa orang itu. Itu sama dengan Yehu mengatakan kepada 80 orang anak buahnya itu, habisi semua orang itu. Jangan sampai ada yang lolos. Kalau sampai ada yang lolos, maka kamu yang akan menggantinya. Ini anak buahnya akan mendengar pesan itu baik-baik pasti. Kalau aku tidak membunuh mereka, maka aku yang akan dibunuh. Setelah Yehu selesai mempersembahkan korban bakaran, berkatalah ia kepada bentara-bentara dan kepada perwira-perwira, masuklah, bunuhlah mereka, seorang pun tidak boleh lolos. Maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang, lalu mayatnya dibuang. Kemudian masuklah bentara-bentara dan perwira-perwira itu ke gedung rumah Baal. Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu lalu dibakar. Mereka merobohkan tugu berhala Baal itu, merobohkan juga rumah Baal, dan membuatnya menjadi jamban. Begitulah sampai hari ini. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Tapi sayangnya ya, ayat 29, Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan di Dan. Nah, Bapak Ibu silahkan mengingat kembali perjuangan Elia ya untuk mempertahankan iman akan Yahweh. Perjuangannya untuk membuat orang Israel tetap percaya kepada Yahweh. Sendirian dia menghadapi nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Kemudian dia membunuh nabi-nabi Baal, tapi sesudah itu dia lari ketakutan, lari ke arah selatan sampai ke Horeb dan ketemu Tuhan di situ. Nah, ketika ketemu Tuhan, Elia mendapatkan perintah yang agak aneh kan, mengurapi 2 orang calon raja dan 1 orang nabi penggantinya. Nah, salah satu yang harus diurapi oleh Elia itu adalah Yehu. Tetapi Elia tidak bisa mengerjakan itu. Tugas belum terlaksana, dia sudah dijemput. Nah, kemudian yang melakukan perintah Tuhan kepada Elia itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Elisa. Nah, berikutnya Yehu dilantik menjadi raja kan. Dan Bapak Ibu lihat yang dikerjakan oleh Yehu. Membinasakan, menghapuskan penyembahan kepada Baal. Dan caranya, anak-anak laki-laki dari keluarga Ahab dihabisi semua, seluruh anggotanya keluarganya dihabisi semua. Kemudian Isabel dibunuh, dan sesudah itu Yehu membunuh semua nabi imam Baal dan juga semua orang yang mendukung penyembahan Baal, yang ikut menyembah Baal.
Baru sekarang kita tahu, oh itu tuh maksud dari pengurapan Yehu itu untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi waktu di Gunung Sinai, ini Tuhan tidak memberitahukan kepada Elia mengapa harus mengurapi. Elia hanya mendengarkan, memperhatikan. Nah, ada yang mau disampaikan dulu sebelum kalau nggak saya lanjut. Kalau ada yang mau disampaikan silahkan. Belum ada ya. Baik, kalau nggak ada ya saya ngomong terus. Begini, belajar dari peristiwa-peristiwa yang kita lihat ini. Elia waktu di Gunung Horeb, ia hanya mendengar perintah dan dia mengerjakan. Dia nggak ngerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, nggak ada penjelasan. Dan kemudian penjelasan juga tidak diberikan kepada Elia sampai Elia diangkat atau dijemput ke surga, dijemput dengan kereta itu. Surga atau enggak masih kita diskusikan minggu depan lagi. Tapi awalnya perintah Tuhan itu enggak jelas. Elia waktu itu mengatakan, aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Sendirian aku menghadapi nabi-nabi Baal. Tuhan menolong aku, iya. Dalam konteks di Karmel Tuhan menolong aku. Tapi sekarang aku ketakutan karena mau dibunuh. Tuhan kemudian tidak mengatakan, ini surat pengunduran dirimu sebagai nabi. Enggak. Setelah ketemu dengan Tuhan, Elia malah mendapatkan tugas yang baru. Mengurapi Raja Aram, Raja Israel, dan seorang nabi menggantikan dia. Kalau nabi yang menggantikan dia, kira-kira Elia juga udah tahu. Tugasku penting dan harus dilanjutkan. Orang Israel harus ditemani. Harus ada yang bicara atas nama Tuhan. Tapi kemudian tentang Yehu tidak dikatakan. Dan setelah semua terjadi, baru tampak jelas mengapa Tuhan memilih Yehu. Dia adalah orang yang diberi tugas oleh Tuhan ya untuk melakukan pembersihan terhadap penyembahan Baal yang di Israel ini. Jadi itu yang terjadi. Nah, sekarang begini. Yehu yang diberi tugas tadi kan seperti yang dikehendaki Tuhan, membersihkan penyembahan Baal. Tapi sayangnya Yehu masih melakukan kesalahan. Dia masih menyembah anak-anak lembu emas yang di Dan dan di Betel itu. Nah, kalau membaca teks yang seperti ini, ada ya yang kemudian mengambil mengambil simpulan, lalu isinya kritik. Orang pilihan Tuhan kok seperti itu? Apakah Tuhan salah memilih? Perintah Tuhan sudah jelas, sudah dikerjakan. Tapi kok yang lain nggak diperhatikan? Nah, Bapak Ibu, kalau menemukan yang seperti ini, jangan-jangan kita seperti diajak melihat diri kita sendiri. Saya mengatakan bahwa saya adalah orang yang dipilih Tuhan untuk mengikuti Dia. Tuhan sudah mengajarkan banyak hal kepada saya. Tetapi kemudian saya juga menyadari, saya yang dipilih Tuhan ini ternyata masih, dan sayangnya tetap berbuat dosa. Apakah kemudian Tuhan juga salah memilih saya?
Nah, bukan itu yang harus kita perhatikan. Tetapi manusia memang punya kebebasan untuk memilih apa yang diperbuat. Dia tahu yang dikehendaki Tuhan, tapi bisa jadi orang akan memilih untuk melakukan bukan yang dikehendaki Tuhan, tapi yang dikehendakinya sendiri. Nah, alasannya bisa bermacam-macam. Mengikuti kehendak Tuhan itu seringkali nggak mudah, nggak menyenangkan. Yang lain lagi, ini situasi memaksa saya berbuat seperti ini. Tetapi ya kita selalu diingatkan kan, dengan semua kelemahan yang kita miliki, kita diajak untuk mengingat jati diri kita. Siapa saya? Dan kalau saya tahu siapa saya, maka saya akan berjuang untuk mengikuti jati diri saya. Untuk hidup sesuai dengan jati diri saya. Kalau tidak, ya percuma katanya memiliki jati diri, tetapi saya tidak ngerti siapa saya. Kalau belajar misalnya dari Ahab, dia raja, tugasnya menggembalakan Israel. Tetapi ternyata dia digembalakan, bukan digembalakan ya malah, diperbudak oleh Izabel. Dan Izabel itu membuat Ahab dan anak-anaknya juga meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan Asyera. Mereka juga, atau Ahab sebagai orang yang bertanggung jawab atas Israel, juga tidak melakukan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini bukan memaklumi situasi yang kita alami ya. Oh, jadi ya pantas kalau saya masih berdosa. Raja-raja Israel dulu kenal sama nabi-nabi, dekat sama nabi aja kayak gitu. Nah, saya kan ketemu nabi aja belum. Nah, kalau orang Jawa masih bisa, bukan kenal nabi, tapi pegang nabi. Karena nabi dalam bahasa Jawa itu puser di perut itu. Nah, bukan itu yang dimaksud. Kalau orang-orang yang dekat nabi-nabi saja berlaku kayak gitu, oh pantesan kalau saya nggak pernah ketemu nabi kok. Tapi mereka juga akan mengatakan, ya benar kamu nggak pernah ketemu nabi. Emang kamu nggak pernah ketemu sama Tuhan Yesus? Fisik sih nggak pernah, tapi saya tiap hari panggil namanya. Memangnya kamu belum pernah terima Roh Kudus? Ya sudah, tapi nggak berasa gitu ya. Yang di perjanjian lama nggak pernah ketemu Yesus. Yang sekarang kita alami, saya kenal dengan Tuhan Yesus, ketemu dengan Tuhan Yesus, menerima Roh Kudus. Nggak bisa kemudian kita memaklumi diri ketika kita ya yang sudah dipilih oleh Allah tapi tetap pengen berdosa. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita bisa pelajari dari kisah ini. Ini yang bisa saya sampaikan ya. Yang lain Bapak Ibu juga bisa belajar dari ya orang-orang yang muncul di dalam kisah-kisah ini. Ini pertanyaan yang kalau menyangkut soal kenapa pembunuhan, kenapa tindakannya seperti ini. Nah, kita sudah pernah mendiskusikannya ketika ya Elia membunuh nabi-nabi Baal itu ya. Ini pembunuhannya cuma 70 gitu ya. Anak Ahab. Tapi itu satu keluarga. Nah, penyembah Baalnya ada berapa? Imam Nabi Baalnya ada berapa? Banyak. Tapi semua yang terjadi ini, Bapak Ibu, silahkan mengingat yang gampang saja. Kesetiaan kepada Yahweh Allah Israel itu mutlak. Pelanggaran dalam arti ketidaksetiaan dan penyembahan kepada dewa-dewi itu merupakan kesalahan yang sangat serius. Tidak bisa ada toleransi. Tidak ada toleransi. Tidak apa-apa yang menyembah Baal sesekali. Tidak. Kalau sudah menjadi umat Yahweh, beribadah hanya kepada Yahweh. Nah, tema yang seperti ini juga Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat di
nubuat Yeremia yang melihat orang Israel melakukan keanehan itu, menyembah Baal, tapi juga menyembah Yahweh. Baik Bapak Ibu, itu yang kita bisa perhatikan, kita bisa pelajari malam hari ini, dan kita akan ketemu minggu depan. Sudah beralih kepada Elisa atau belum? Oh, ya sudah beralih kepada Elisa, tapi tetap harus disinggung mungkin tentang Elia yang dijemput kereta itu. Baik, silahkan Pak Narto. Baik, baik Pak Seto, terima kasih banyak. Kalau mendengar kita raja-raja ini seperti membayangkan ini ya, cerita perwayangan. Banyak juga mungkin kalau Bapak Ibu itu di YouTube ada film-film yang mengenai ini kali ya Pak ya. Jadi saya belum pernah periksa Pak saya. Bisa membayangkan bagaimana peristiwa-peristiwa ini. Tapi pada intinya itu tadi ya Pak. Jadi Allah kita satu, jadi tidak mencari-cari Allah yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan jumpa lagi minggu depan. Hari ini kita tutup dengan doa. Silakan Pak Winarno, silakan Pak tutup dengan doa Pak. Baik, Ibu Bapak, mari kita tutup pertemuan malam ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah, Bapa, kami bersyukur padamu karena kami boleh mengikuti studi kitab suci malam ini. Mohon berkat-Mu agar kami selalu setia mengikutimu. Kini kami akan istirahat, jagailah kami dalam tidur ini, agar besok kami bisa bangun, melaksanakan tugas dan kewajiban kami, beserta dengan segala aktivitas kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu di sepanjang segala. Amin. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Terima Pak kasih. Winarno, Bapak Ibu sekalian, terima kasih.